Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ucapkan selamat pagi kepada anak-anak kelas 8A SMP Negeri 7 Tanjung Pandan. Seperti biasa, hari ini ketemu lagi dengan Bapak. Kita pagi ini ketemu dengan Bapak, pembelajaran seperti biasa, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Di mana materi pembelajaran yang akan Bapak sampaikan kali ini itu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Maksudnya apa? Nanti kita mempelajari secara satu persatu. Oke, sebelum kita mempelajari tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, kemarin kita sudah mempelajari tentang Pancasila sebagai dasar negara. Kenapa Pancasila sebagai dasar negara? Karena sejarah dari Pancasila itu adalah pemersatu dari bangsa Indonesia. Iya, kenapa? Karena kita sudah tahu Pancasila sebagai dasar negara Indonesia itu ditetapkan dari sidang. Dari awal kemerdekaan, sidang BPUPKI, sidang PPKI. Kemarin sudah Bapak jelaskan, silakan kalian review aja. Hari ini kita akan mempelajari tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Maksudnya apa? Sekarang kita pahami di sini. Kita pahami di sini, manusia, kita anggap diri kita adalah seorang manusia. Memang kita manusia gitu. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dalam perjuangan untuk mencapai kehidupan yang sempurna. Oke? Kehidupan yang sempurna memerlukan nilai-nilai luhur yang dijunjung sebagai pandangan hidup. Maksudnya apa? Misalnya kayak gini. Kalian apa? Kalian itu pasti memiliki yang namanya pandangan atau sosok yang ingin kalian tiru, atau ada sosok yang selalu membantu kalian dalam menjalani kehidupan ini. Misalkan kayak gitu maksudnya. Maksudnya apa? Ada peran ibu kalian, peran ayah kalian, peran orang tua kalian, baik itu nenek kalian, kakek kalian, kalian, tante kalian, atau kakak, adik, atau sepupu kalian. Nah, itu peran Pancasila sebagai nilai-nilai luhur. Artinya apa? Kita bertolak ukur pada kebaikan yang berkenaan dengan sifat mendasar dan abadinya dalam hidup manusia. Itu yang harus kita lakukan. Sebagai apa? Artinya Pancasila itu sebagai pandangan hidup, maksudnya itu berfungsi sebagai kerangka acuan, baik untuk menata kehidupan diri pribadi maupun dalam interaksi antar manusia dalam masyarakat serta alam sekitarnya. Jadi kita itu selalu beradaptasi dengan masyarakat sekitar. Nah, dan kita itu memiliki nilai-nilai luhur. Nilai-nilai luhur apa? Nilai-nilai luhur yang berkenaan dengan poin-poin yang ada pada Pancasila. Dari mana? Dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Oke, di sini alasannya karena tadi kata Bapak tadi, Pancasila memiliki nilai-nilai luhur sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Itulah kenapa Pancasila ini dari poin pertama ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan di Indonesia, keempat kerakyatan, kelima itu ada keadilan sosial. Artinya apa? Setiap nilai-nilai yang terkandung pada 5 sila yang ada pada Pancasila itu memiliki nilai-nilai luhur yang harus kita pahami dan kita mengerti gitu. Oke, sekarang kita pahami di sini makna dan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Di sini makna dan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, manusia itu sebagai makhluk sosial. Dari kecil kita sudah dituntut untuk berinteraksi antara satu sama lain. Selain kita itu makhluk individual, memang kita bisa mengerjakan sesuatu itu secara individual, tapi kita juga tidak bisa memerlukan sesuatu itu, mengerjakan sesuatu itu dengan sendirian. Misal kalau kalian main sepak bola, apakah bisa kalian main sepak bola sendirian gitu? Paling kalian cuma juggling aja, atau kalian cuma nendang ke arah tembok, nggak ada lawan, kan nggak seru gitu. Artinya apa? Atau kalian main catur sendirian, bisa pak aku lawan komputer. Nah itu secara tidak langsung kalian sudah jadi orang yang agak introvert. Sedangkan kita tahu bahwa kedudukan Pancasila itu sebagai manusia itu dituntut sebagai makhluk sosial. Artinya kita selalu memerlukan potensi atau memerlukan bantuan orang lain. Nah,
interaksi yang bakalan kita lakukan antar manusia itu tidak hanya di rumah gitu. Kalian juga bakalan berinteraksi baik dari lingkungan sekitar kalian gitu. Contoh, ada di sekolah, ada di masyarakat, mungkin kalian di pasar, di mall, di jalan raya, secara tidak langsung, atau kalian kalau misalnya berjalan nih, kalian tersesat di jalan, kalian nggak bawa handphone gitu, kalian nggak bisa buka Google Maps, secara tidak langsung kalian membutuhkan orang lain, kalian membutuhkan tetangga atau masyarakat yang ada di sekitar kalian untuk bertanya di mana lokasi alamat yang ingin kalian tuju. Itu maksudnya manusia adalah makhluk sosial, artinya kita tuh selalu membutuhkan orang lain. Dalam pengertian ini, proses perumusan pandangan hidup masyarakat dituangkan dan dilembagakan menjadi pandangan hidup bangsa, dan selanjutnya pandangan hidup bangsa dituangkan dilembagakan menjadi pandangan hidup negara. Jadi awalnya pandangan hidup yang berkenaan dengan nilai-nilai luhur dari kehidupan masyarakat yang ada di Indonesia gitu. Sesuai dengan sila pertama bahwa setiap masyarakat yang ada di Indonesia memiliki agama gitu. Setiap masyarakat yang ada di Indonesia memiliki hak-hak yang harus dituntut, hak dan kewajiban. Nah, terus masyarakat di Indonesia itu harus memiliki jiwa nasionalisme. Itulah sudah terkandung dari sekitar kehidupan bermasyarakat. Nah, dari pandangan hidup masyarakat inilah dijadikan pandangan hidup bangsa. Setelah dijadikan pandangan hidup bangsa, itu dijadikan sebuah ideologi bangsa dan juga pandangan hidup negara gitu. Nah, di sini kita pahami bahwa pandangan hidup itu dicerminkan pada kata Bapak tadi, kehidupan pribadi warga negara Indonesia. Itu berkenaan dengan yang namanya cita-cita rakyat dan leluhur. Seperti yang kita ketahui lah, sudah Bapak jelaskan, Pancasila itu sebelum dirumuskan menjadi dasar negara serta dijadikan ideologi negara, nilai-nilainya telah terkandung dalam bangsa Indonesia. Mulai dari mana? Mulai dari adat istiadat kita dan juga budaya serta agama-agama yang ada di masyarakat di Indonesia gitu. Selanjutnya, Pancasila itu juga ada pada pandangan dalam masyarakat Indonesia yang menjelma pada perintisan Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Coba ingat-ingat, Sumpah Pemuda apa aja gitu. Selanjutnya, Pancasila dirumuskan oleh para pendiri negara dalam sidang-sidang. Pertama, kita ingat kita ada sidang namanya sidang BPUPKI tentang perumusan Pancasila. Ada tiga bapak yang telah menyampaikan tentang dasar negara kita, yaitu Pak Mr. Muhammad Yamin, Pak Supomo, dan juga Bapak Presiden pertama kita Insinyur Soekarno gitu. Mereka lah yang menyampaikan tentang dasar negara. Setelah disampaikan pada sidang 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni, itu pada berikutnya ada lagi sidang panitia 9 serta sidang PPKI yang disepakati sebagai dasar negara Indonesia. Dalam pengertian inilah Pancasila berkedudukan sebagai pandangan hidup bangsa sekaligus ideologi bangsa Indonesia. Contoh apa aja Pak nilai-nilai luhur yang ada di Indonesia? Contoh kita ini budaya yang selalu ada di Indonesia. Contoh gini, kita selalu masyarakat di Indonesia tiap kali ada kegiatan, contoh di sekolah aja, lingkungan sekolah, atau kalau kalian tetangga kalian di sekitar rumah, kalau ada saluran pembuangan got gitu, gorong-gorong itu kira-kira tersumbat, apa yang bakalan dilakukan masyarakat di Indonesia? Yang pasti kita harus gotong royong membersihkan. Baik misal ada beberapa warga, Pak aku nggak bisa terlalu bersih-bersih, mungkin bantu dari bagian atas. Ada juga yang ngerasa, wah aku udah bisa bantu, olehnya aku bekerja. Mungkin dia gotong royongnya dengan memberikan asupan makanan. Itu masyarakat di Indonesia. Kita selalu terbiasa untuk selalu dalam segala kegiatan kita selalu gotong royong, tidak mengerjakan secara individu. Atau kalian, orang tua kalian lagi bersih-bersih di depan halaman. Kalian lihat ayah kalian mungkin lagi motong rumput atau ngapain gitu.
kalian pasti gotong royong. Gotong royongnya apa? Mungkin kalian bantu-bantu ayah kalian yang bukan untuk motong rumputnya juga. Mungkin kalian menyiapkan makanan, ibu kalian menyiapkan makanan. Mungkin kalian bawa-bawa rumput-rumputnya kalian bersihkan gitu hasil tebasan. Nah, itu sifat gotong royong itu baru di lingkungan masyarakat, belum lagi di lingkungan keluarga, belum lagi di lingkungan sekolah dan juga lingkungan masyarakat seperti di sini gitu. Dan juga masyarakat di Indonesia itu selalu dalam mengambil sebuah keputusan tidak secara individu atau sepihak gitu. Artinya apa? Mereka harus musyawarah dulu, harus saling diskusi dulu, harus mengambil sebuah kesepakatan. Ketika dapat suatu kesepakatan yang bagus, yang valid, baru bisa diambil sebuah perumusan atau peraturan. Jadi masyarakat di Indonesia itu selalu menjunjung tinggi nilai-nilai luhur. Salah satunya adalah gotong royong dan bermusyawarah gitu. Di sini kita sudah tahu kan, sudah tahu bahwa dasar negara dan pandangan hidup bangsa itu harus saling bersinergi atau harus saling keterkaitan. Ini katanya harus sejalan, harus saling mengisi dan saling mendukung satu sama lain. Kenapa harus kayak gitu? Karena apabila suatu negara memiliki konsep dasar negara yang berbeda dengan pandangan hidup, akan kesulitan dalam mencapai arah, tujuan, dan cita-cita nasional yang diharapkan gitu. Dengan dasar negara kehidupan penyelenggaraan negara memiliki landasan yang kuat, dan dengan adanya pandangan hidup yang sejalan dengan dasar negara, dan arah dan tujuan dalam pembangunan bangsa Indonesia itu pandangan hidupnya, maka akan terbentuk dengan jelas, akan terlaksana dengan baik. Maksudnya apa? Jadi kalau pandangan dasar negaranya sudah bagus banget, lah sudah sesuai dengan pandangan dasar negaranya, dia menjelaskan bahwa masyarakat ada peri kemanusiaan, ada peri ketuhanan. Ternyata masyarakatnya banyak juga orang yang tidak beragama atau manusianya masih kurang peduli antara satu sama lain. Artinya kan tidak sesuai dengan apa? Tidak sesuai dengan pandangan hidup warga negara di sana gitu. Nah, inilah yang tidak sejalan, alhasil bakalan tidak terlaksana dengan baik. Akan kesulitan apa? Mencapai tujuan dari suatu negara gitu. Jadi diingat, dasar negara dan pandangan hidup itu harus sejalan. Nah, di sini ada sebuah kesimpulan, artinya makna dan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup itu memiliki kesimpulan dari penjelasan yang telah Bapak sampaikan. Yang pertama, konsep dasar dari kehidupan yang dicita-citakan bangsa Indonesia. Jadi Pancasila itu sudah menjiwa gitu. Sudah menjiwa dalam kehidupan yang ada di Indonesia gitu. Sudah juga ada kristalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia, menimbulkan tekad untuk mewujudkannya. Dan juga jawaban terhadap tantangan dan hambatan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam mewujudkan kehidupan agar lebih baik. Lanjut. Oke, di sini kita lanjut lagi ke materi arti penting Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Di sini ada Bapak Insinyur Soekarno menyampaikan pidato pada sidang BPUPKI. Dia menjelaskan bahwa Pancasila itu sebagai Weltan Sound bangsa Indonesia atau sebagai filosofis bangsa Indonesia. Weltan Sounds itu artinya pandangan hidup dan filosofis itu artinya adalah dasar filsafat. Ini disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945 pada muka sidang BPUPKI. Nah, Pancasila maksud yang dijelaskan oleh Pak Soekarno itu artinya menghidupi dan dihidupi oleh bangsa Indonesia dalam seluruh rangkaian yang bulat dan utuh tentang segala pola pikir, karsa, dan karya terhadap ada dan keberadaan sebagai manusia Indonesia, baik secara individu maupun sosial. Artinya di sini
Pancasila itu adalah pandangan hidup yang memberikan arah sekaligus isi dan landasan yang kokoh untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia. Artinya juga di sini setiap bangsa Indonesia itu harus berdiri kukuh dan tangguh serta mengetahui dengan jelas arah dan tujuan yang hendak dicapai untuk memperoleh yang namanya suatu pandangan hidup gitu. Di sini ada beberapa hal pandangan hidup atau pedoman bagi warga negara untuk menata kehidupan sesuai dengan nilai-nilai luhur yang diyakini kebenarannya. Apa aja? Yang pertama, kerangka acuan untuk membentuk karakter pribadi Pancasialis. Terus petunjuk dan memecahkan permasalahan yang dihadapi bangsa, menunjukkan arah bagi bangsa Indonesia dalam segala bidang kegiatan dan aktivitas hidup, arahan bagi warga negara dalam kehidupan dan memanfaatkan potensi alam Indonesia, gitu. Pedoman bagi bangsa Indonesia dalam membangun diri sendiri dan menjalin hubungan dengan bangsa lain. Itulah Pancasila ya. Di sini nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia hendaknya terpancar dalam setiap sikap dan perbuatan masyarakat Indonesia. Dengan demikian, Pancasila yang dijadikan sebagai pandangan hidup akan melahirkan warga negara yang Pancasialis. Warga negara Pancasialis adalah warga negara yang mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik dari sila pertama tentang ketuhanan, sila kedua tentang kemanusiaan, sila ketiga tentang persatuan, sila keempat tentang kerakyatan, sila kelima tentang keadilan sosial. Itulah nilai-nilai yang ada di Pancasila. Yang terakhir, di sini Bapak cuma sedikit tambahan, ada juga katanya menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sumber hukum. Pancasila sebagai sumber hukum bagi bangsa Indonesia, Pancasila juga dijadikan sebagai landasan hukum yang mengatur tata tertib hukum negara. Di sini ada kutipan dalam buku Subandi Al-Marsudi, itu menjelaskan bahwa sumber dari tata tertib hukum negara Republik Indonesia adalah pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana jiwa dan watak katanya. Suasana dan watak bangsa Indonesia, yaitu cita-cita mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, peri kemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian nasional dan dunia, cita-cita politik mengenai sifat bentuk dan bertujuan negara. Gitu. Tujuan negara, serta ada juga cita-cita moral mengenai kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan sebagai pengejawantahan dari budi nurani manusia katanya. Di situ. Jadi pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral luhur yang meliputi suasana jiwa serta watak dari bangsa Indonesia itu pada 9 Agustus 1945 telah dimurnikan dan ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI atas nama rakyat Indonesia. Apa aja isinya? Tentang ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah materi pembelajaran yang telah Bapak sampaikan. Jangan lupa ini materinya silakan kalian catat. Ketika kalau kalian sudah catat, nanti silakan upload di Google Classroom kelas kita. Google Classroom kelas 8A nanti Bapak sediakan penugasannya. Bisa kalian uploadkan di situ catatan hasil dari materi yang telah Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Oke, mungkin itu saja pembelajaran kita. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatannya, jaga imunnya agar dalam keadaan selalu fit dan juga bisa ikut pembelajaran tatap muka. Dan kita doakan semoga pandemi yang sudah lama ini cepat larut dan juga cepat hilang sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka seperti biasanya. Oke, mungkin itu saja Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi untuk kita semua.